Oke, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget dalam pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM, yaitu tentang energi yang. Coba deh bayangin energi yang ini sebagai semacam api internal yang bikin tubuh kita hangat, aktif, dan semua fungsinya berjalan lancar. Pernah nggak sih ngerasa kedinginan sendiri? Mungkin pas lagi di ruangan ber-AC, yang lain santai-santai aja, kita malah butuh jaket. Nah, sensasi yang umum banget ini, kalau dilihat dari kacamata TCM, itu ada hubungannya loh sama seberapa kuat api internal kita, atau yang kita sebut energi yang. Oke, ini dia agenda kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari apa sih sebenarnya energi yang itu, terus kita cari tahu di mana dia tinggal di tubuh kita. Lalu, apa yang terjadi kalau energinya gak seimbang, dan kita juga akan bedah tuntas gejala-gejalanya, baik saat kekurangan maupun kelebihan. Sip, langsung aja kita mulai. Jadi, apa sebenarnya energi yang itu? Kita bakal kupas tuntas sifat-sifat dasarnya yang paling utama. Yang menarik, karakter Mandarin untuk yang itu sendiri secara harfiah artinya sisi bukit yang kena sinar matahari. Wah, metaforanya pas banget kan? Jadi yang itu ya tentang segala sesuatu yang cerah, hangat, dan aktif. Inilah energi fungsional yang jadi motor penggerak semua proses di dalam tubuh kita. Nah, ini dia kuncinya. Kita nggak bisa ngomongin yang tanpa pasangannya, yaitu yin. Mereka ini satu paket, sebuah dualitas yang fundamental. Gampangnya, bayangin mobil. Yang itu mesinnya yang panas, yang bergerak, yang menjalankan fungsi. Sementara yin itu ya kerangka dan bodi mobilnya, strukturnya. Dua-duanya ini harus ada dan seimbang. Oke, terus di mana sih energi yang super dinamis ini berada di tubuh kita? Yuk kita coba cari tahu di mana rumah dari energi yang. Secara umum, energi yang ini paling banyak ada di bagian atas dan luar tubuh kita. Contohnya punggung, kulit, dan otot yang ibaratnya jadi lapisan pelindung terluar kita. Selain itu, organ-organ Fu yang berongga juga jadi pusat aktivitas yang luar biasa. Kutipan dari Giovanni Maciocia ini benar-benar menegaskan betapa pentingnya punggung kita. Punggung itu ibaratnya jalan tol utama buat energi yang, kalau punggung kita kuat dan hangat, itu seperti kita punya perisai yang ngelindungin kita dari faktor penyakit dari luar, kayak angin atau hawa dingin. Bagian penting lainnya adalah organ Fu. Nah, ini adalah organ-organ pekerja keras di tubuh kita, kayak lambung dan usus. Tugas mereka itu sangat bersifat yang, terus bergerak, mengubah makanan, misahin nutrisi dari ampas, terus ngeluarin ampasnya. Mereka ini ibaratnya pabrik pengolahan di dalam tubuh kita. Sekarang, kita masuk ke bagian praktisnya. Apa sih yang terjadi kalau api internal di tubuh kita ini nggak seimbang? Entah apinya jadi terlalu kecil atau malah berkobar terlalu besar. Dan disinilah poin krusialnya. Dalam TCM, sehat itu artinya seimbang, bukan soal memaksimalkan satu energi aja. Jadi, penyakit itu sebenarnya sinyal kalau harmoni ini lagi terganggu. Bisa jadi energi yang kita melemah atau sebaliknya malah jadi terlalu dominan. Yuk, kita lihat skenario pertama. Kekurangan yang. Coba bayangkan api di tungku pemanas tubuh Anda mulai redup. Kira-kira apa yang bakal dirasalin? Gejalanya sebenarnya logis banget loh. Kalau apinya kurang, ya jelas tubuh nggak punya energi buat menghangatkan diri. Makanya kita ngerasa dingin dan wajah jadi pucat. Karena yang itu energi aktivitas kalau kurang, ya kita jadi lesu, nggak semangat. Yang menarik, yang juga punya fungsi menahan. Kalau fungsi ini melemah, tubuh jadi susah nahan cairan. Makanya bisa muncul gejala kayak feses cair atau jadi sering buang air kecil. Nah, sekarang kita balik. Gimana kalau sebaliknya? Apa yang terjadi kalau api internal di tubuh kita malah berkobar nggak terkendali? Di sini kita lihat gambaran panas berlebih yang jelas banget. Demam, napas yang kasar, persis kayak mesin yang kepanasan. Rasa nyeri yang makin parah kalau ditekan itu nunjukin adanya sumbatan energi panas yang kuat. Dan panas berlebih ini bisa mengeringkan cairan tubuh, yang jadi penyebab utama sembelit dan urin jadi sedikit. Ini semua tanda-tanda disfungsi akut karena api yang terlalu besar. Jadi kesimpulan utamanya apa dong? Tujuan gaya hidup sehat menurut TCM itu bukan buat terus-terusan ngebus yang, tapi untuk memelihara harmoni antara yang aktif dengan yin yang menutrisi. Pokoknya, keseimbangan itu adalah segalanya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat ini, gimana ya cara kita menjaga api internal kita supaya nyalanya pas, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil? Mungkin jawabannya ada pada cara kita makan, bergerak, dan bahkan istirahat. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.
Terima kasih sudah menyimak.